Pulang kampung maksudnya. Gak masuki, gak dimasuki, gak sampai meja, tangerang. Apa tuh itu? Yang benar-benar kota apa yang gak bisa dimasukin aja. Tangerang. Jadi ada poin tersendiri gitu. Tinggal di Tangerang. Dikumpulkan teman-teman. Oke, kalau sudah sekarang boleh ditaruh dulu handphonenya, ditutup dulu laptopnya. Ya, boleh ditutup dulu laptopnya. Kalau sudah handphonenya dimasukkan dulu, karena infonya akan cukup banyak dan penting ya. Itu untuk teman-teman nanti kita memberikan bekal untuk teman-teman semuanya. Itu. Jadi mohon perhatiannya, boleh distraksinya disimpan dulu teman-teman, handphonenya boleh disimpan dulu, handphonenya, laptopnya boleh dimatikan dulu, dan temannya yang mengganggu distraksi boleh dimatikan dulu juga sekalian ya. Temannya yang mengganggu distraksi yang suka ngobrol, sudah? Jadi, ayo dengerin apa yo itu? Dengerin apa? Ayo ditutup dulu untuk mendengarkan info akademik dulu. Ayo dengerin apa? Eda, ditutup dulu sekarang. Isan lagi ngumpulin ya San, ditutup ya. Faris, biar boleh ditutup dulu laptopnya. Oke, sudah teman-teman dan kita alhamdulillah sudah kedatangan gestar kita hari ini. Boleh kepada Miss Salma langsung dipersilahkan Miss. Cek, cek. Oke. Gimana kabarnya teman-teman? Tidak baik-baik saja. Biasa aja. Ini kayak pada ngantuk, pada begadang ya. Udah siap untuk mabit kan? Nih konsumnya, nih tim konsumsi nih, the best ya pokoknya. Nanti makanannya, ya. Mantap makanannya. Oke, teman-teman izin waktunya 30 menit ke depan insya Allah. Ada info akademik, ini info akademik terakhir sebelum teman-teman kembali ke rumahnya masing-masing, kembali ke kampungnya masing-masing, quality time bersama dengan keluarganya masing-masing, menikmati uh, Lebaran ya, bersilaturahmi, kue Lebaran. Udah ada yang beli-beli kue Lebaran? Ada yang jualan nggak di sini nih kue Lebaran nih? Budi, Budi itu palu gada ya, semua ada ya. Supaya kalian mau memprovide semuanya Budi. Oke, teman-teman boleh fokus sebentar. Ini cukup penting. Semoga ini nggak menjadi beban. Kita infokan hari ini supaya teman-teman bisa melaksanakan mabit dengan maksimal, dengan menyenangkan gitu. Kalau misalkan besok kita infokannya, khawatirnya kalian malah apa nih gitu ya. Oke, ini info akademik akhir semester 1. Yang pertama pembahasannya ada apa aja? Oke, pembahasannya ada apa aja? Pertama, ada agenda produktif phase Lebaran, ada agenda terkait bistek online, ada business validation report, remedial, persiapan IC, BP1 dan pemilihan pendamping bisnis. Gitu. Jadi kita akan infokan semua. Yang pertama terkait fase, kita masih berada di fase berapa teman-teman? Fase 5. Waktu itu saya menyampaikan fase 5 ini sampai kapan? Bulan apa? Ada yang masih ingat? Bulan April. Ditutup dengan apa? Ditutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Ditutup fase 5 ini ditutup dengan ujian BP 1. Ya.
Gitu. Jadi fase 5 ini teman-teman akan jalankan dari bulan Maret sampai April dan kita tutup dengan ujian BP1. Nah, apa aja agenda? Jadi lembaran ini sebagai produk phase teman-teman, masa inilah masa penentu sebagai sebelum teman-teman BP1. Karena teman-teman akan turun langsung ke market, menawarkan produk, mengamati respon dan memperbaiki model bisnis. Sudah belajar BMC hari ini? Sudah mulai paham terkait BMC? Sudah. Oke. Eh, jadi nanti seperti yang teman-teman sudah disampaikan juga sama Coach Yusuf bahwasanya model BMC itu atau bisnis model itu bisa direvisi. Berdasarkan apa? Ada yang tahu? Berdasarkan fakta di lapangan, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan. Dan inilah masa teman-teman akan terjun langsung ke lapangan untuk membuktikan gitu ya, apakah bisnis model teman-teman itu sudah sesuai atau perlu ada revisi, bahkan atau perlu pivot gitu, mengganti bisnis keseluruhan. Tapi teman-teman sudah menjalani semuanya ya, dari mulai problem discovery, menemukan penentukan target market, sudah tepat belum, masalahnya nyata atau enggak. Nah, sekarang waktunya kalian buktikan produk kalian tuh emang ada demand-nya, ada permintaannya, ada yang mau willing to pay, ada yang benar-benar mau membeli produk kalian gitu ya. Oke. Oh, ini ada sedikit quotes ya. Bisnis tidak berkembang dari ide, tetapi dari interaksi dengan market. Maksudnya berkembang adalah bisnis kalian tuh bisa berkembang itu berdasarkan ini, interaksi dengan market. Kalian harus tahu kebutuhan dan market itu apa sih sebenarnya, gitu ya. Oke, lanjut. Poin pembahasan pertama kita akan terkait Bischeck online. Kenapa sih tetap ada Bischeck online dan kapan Bischecknya? Ada 2 sesi teman-teman selama produk phase teman-teman di selama bulan Maret ini ya, selama teman-teman tidak di kampus. Jadi ada 2 sesi. Sesi pertama itu di 12-13 Maret, jadi setelah mabit. Setelah mabit ini untuk prepare persiapan teman-teman untuk terjun langsung ke market gitu ya. Jadi nanti apa aja sih action plan ya untuk selama 1 bulan teman-teman akan terjun ke market gitu. Jadi wajib masih bagian dari perkuliahan teman-teman, tapi dilakukannya secara online. 12-13 ini adalah rentang waktu. Jadi nanti teman-teman tentukan tanggalnya, spesifik jadwalnya itu dengan komunikasikan dengan fasilnya masing-masing gitu ya. Jadi nanti apakah mau di tanggal 12 kah atau 13 Maret kah, silakan dikomunikasikan dengan fasilnya masing-masing. Sesi kedua ini ada di pekan terakhir sebelum teman-teman masuk gitu. Apa yang teman-teman akan prepare? Ini adalah make sure terkait persiapan kalian untuk presentasi validation reportnya. Kapan validation reportnya nanti saya akan sampaikan. Gitu. Jadi tujuan sesinya di sini adalah memonitor perkembangan dan proses validasi bisnis teman-teman, terus mengatasi kendala di lapangan dan memastikan aktivitas tetap berjalan. Gitu. Tapi kita taruh di bagian awal sama akhir aja. Jadi 2 pekan itu kalian nggak akan diganggu gugat kok teman-teman. Gitu ya. 2 pekan pas lebaran itu kalian nggak akan diganggu oleh fasil, paling sama akademik juga kita nggak akan ganggu ya, kita juga mau menikmati quality time gitu. Jadi silakan teman-teman menyesuaikan aktivitasnya sesuai dengan action plan-nya ya gitu. Tapi di pekan awal dan pekan terakhir ini teman-teman kita make sure dulu supaya teman-teman juga tahu arahnya mau kemana sih dan tahu apa yang harus dilakukan. Oke, lanjut ke poin pembahasan kedua. Di sini adalah terkait business validation, validasi bisnis di market. Apa aja sih bentuk validasi dan targetnya berapa? Ingat waktu itu saya ngasih tahu berapa? 30 pelanggan. Akan ada 2 tahap teman-teman di business validation ini. Tahap 1 testing to market, ini tanpa ada transaksi. Dan juga tahap 2 ada real market validation. Ini adalah penjualan awal. Jadi kalau misalkan di tahap 1 ini fokusnya adalah ke respon awal aja, sedangkan yang tahap 2 ini fokusnya ke konversi. Konversinya apa? Konversi ke penjualan ya. Gitu. Nah, tugasnya targetnya berapa aja? Untuk yang tahap 1 yang testing market tanpa ada transaksi, teman-teman cukup minimal 10 orang aja. Gitu ya. 10 orang untuk ke testing ke market terkait bisnis kalian. Sesuai orangnya adalah sesuai dengan segmen market ya. Karena kalau misalnya nggak sesuai segmen market nanti data kalian kurang valid, tidak valid malah gitu. Jadi pastikan ketika kalian testing ke market itu sesuai dengan segmen market kalian.
Metodenya boleh apa aja ya, boleh mau via WhatsApp, mau ketemu langsung, mau apa namanya, mau video call, mau nge-zoom, itu silakan terserah teman-teman. Gitu. Apa yang harus dilakukan? Pertama, tunjukkan, perlihatkan produk atau konsep yang ditawarkan dari bisnis kalian. Contoh, yes, boleh dong, coba deh, gue lagi mau buat bisnis nih, menurut lo kayak gimana? Gitu, entah mau ngasih produknya kayak, entah mau ngasih lihat konsepnya kayak melalui Instagram, itu juga it's okay. Gitu. Yang penting mereka tahu kayak apa yang kita jual, kita menawarkan apa, dan sekali dia lihat feedback dia itu apa terkait produk atau bisnis itu tuh gimana. Gitu ya. Terus yang kedua, mati perhatikan respon calon pelanggan. Jadi perhatikan respon pertama ketika kita memperlihatkan produk atau konsep bisnis kita seperti apa. Terus yang ketiga, dokumentasikan, catat dan foto atau videokan seluruh interaksi. Jadi seluruh feedbacknya, seluruh responnya silakan dicatat gitu ya hasilnya dan juga didokumentasikan. Kalau misalnya via chat silakan di screenshot sebagai bukti. Karena kalau bis itu butuh evidence atau butuh bukti gitu. Terus yang terakhir adalah minta feedback, dapatkan opini jujur dari mereka. Jadi tujuan dari testing the market ini memahami daya tarik produk dan mengidentifikasi celah perbaikannya itu mana gitu. Ini yang tanpa transaksi ya teman-teman. Jadi nggak perlu ada penjualan, tapi at least kita dapat feedback mereka terkait konsep bisnis kita gitu. Oke, yang kedua, real market validation, target minimal 30 pembeli awal untuk proses validasi. Miss, untuk yang udah punya bisnis dan udah punya, ingat nggak yang saya bilang, kalau misalnya udah punya bisnis dan sudah punya customer, bisa ngapain? Yes, bisa, bisa apa tadi? Tidur. Bisa follow up kembali customernya. Untuk apa? Untuk memvalidasi. Jadi, ya, siapa yang miss? Oh, ya lanjut dulu ya, sebentar ya. Jadi kayak miss kaget tiba-tiba. Oke, jadi kalau misalnya untuk teman-teman, misalnya Akmal satu hari bisa dapat berapa customer mal? 50-60 customer, 50 sampai 60 orang satu hari. Nah, itu aja udah melebihi ya. Udah ada kan bukti transaksinya. Jadi silakan teman-teman kalau misalnya mau langsung apa namanya? Validasi langsung, minta feedback langsung. Metodenya bebas. Misalnya Akmal punya strategi untuk mendapatkan feedback dari customer, untuk mendapatkan data ini, pertama profil pembeli, total yang menolak dan membeli, alasan penolakan, alasan pembelian, misalnya, oh saya punya strategi nih, saya pakai Google Form aja. Jadi saya bakal nyuruh customer saya untuk ngisi, terus nanti saya akan ngasih semacam kayak diskon kayak atau merchandise kayak atau apa untuk proses pengisiannya. Itu bisa, itu mempermudah prosesnya sehingga data itu terekam gitu. Kalau misalnya mau membuat seperti itu, tapi harus mereka yang memang sudah merasakan si produknya, gitu ya. Sedangkan kalau teman-teman yang belum ada penjualan, teman-teman berarti harus mulai dari awal, yaitu mencari pembeli, melakukan penjualan dengan minimal 30 pembeli. Untuk yang sudah punya, silakan divalidasi customer yang sudah ada, di follow up lagi, di reach lagi. Lo tuh berkali-kali kan apa namanya beli produk gue nih, yang membuat lo tertarik beli terus tuh karena apa sih? Itu lo ada masukan nggak gitu. Nah itu data-data yang perlu di apa namanya dicari tahu ya. Itu tujuannya adalah memahami mengapa market mengambil keputusan. Mengambil keputusan apa? Mengambil keputusan menolak ataupun membeli produk kita. Gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, boleh dia. Harus jadi dong. Makanya kenapa ini harus ada? Kalian udah harus membuat, kemarin teman-teman disuruh minta buat prototype kan? Uh, segera dibuat. Kalau emang butuh untuk testing awal, berarti kalian targetnya untuk 30 pembeli dulu aja. Kalian nggak buat si produknya ini, gitu. Nggak harus sempurna. Yang kemarin dibahas MVP ini nggak perlu sempurna. Ini adalah untuk testing awal. Misalnya dia jual apa, sorry? Autocare. Untuk apa? Untuk apa? Yang semprotan body. Oke, untuk kaca berarti kan? Untuk apa namanya otomotif ya? Untuk kaca. Nah, berarti nggak harus packagingnya udah gimana gimana banget. Nggak apa-apa pakai yang kemarin, misalnya udah ada mock up-nya doang, desainnya tapi belum jadi. Tapi kamu udah punya racikannya. Develop. Ya,
Oke, ada alternatif lain? Misalnya menggunakan produk orang lain yang similar dengan resep yang mau dibuat, itu bisa. Gitu. Jadi at least udah ada supaya teman-teman udah punya dapat testingnya sesuai dengan apa yang kalian rancang. Nggak harus sempurna, nggak harus ada apa namanya packaging yang gimana. Misalnya masih pakai botolan untuk yang semprotan gitu doang, oke. Yang penting racikannya sesuai dengan apa yang kalian pengen. Gitu. Kalaupun konsepnya belum tertuang dalam fisiknya, at least ada gambarannya, mock-up-nya. Kemarin kan udah diajarin Mbak Be ya untuk membuat mock-up-nya misalnya atau kayak bentuk packaging dalam bentuk mock-up-nya. Silakan. At least ini nanti produk jadinya kayak gini menurut kamu gimana? Gitu. Kalau untuk penjualannya awal, ya buat seperti apa kek? Misalnya kayak untuk testing awal dengan harga sangat jatuh gitu ya, harga sekian gitu, harga coret berapa untuk dia testing dulu. Gitu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh? Hmm. 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 Oke. Oke, tergantung fokus produk kamu apa. Konseling. Karena yang kita pengen lihat adalah potensi pengembangan dari produk yang kamu tawarkan. Kalau misalkan, oh misalnya Miss saya punya produk turunan nih, kemarin kayak ada apa ya? Kayak kemarin saya ngelihat eh, aromaterapi atau buku aromaterapi misalnya turunannya. Aromaterapi, apakah itu mau yang difokuskan salah satu produk yang ditawarkan dan menjadi produk utama? Kita yang pengen lihat tuh potensi pengembangannya, makanya ada proses validasi. Kalau misalkan itu salah satu produk yang mau dikembangkan, silahkan. Gitu. Hmm. Oke. Okay. Hmm. Hmm. Iya. Oke. Berarti kayak gini aja. Kalau misalnya ada proses sebelumnya ya, kan itu funneling ya, berarti ya. Webinar itu funneling untuk menuju nge-grab, narik traffic atau leads untuk masuk ke sesi konseling kan. Itu nggak apa-apa. Tapi nanti yang kamu akan lebih depth untuk validasi adalah orang yang akhirnya mendaftar untuk konseling. Kalaupun konselingnya belum mulai. Misalnya setelah webinar kan kamu pasti akan menawarkan dong untuk panel apa namanya pendaftaran ini ya konseling ya. Kamu nanti tracking mereka yang daftar. Walaupun belum mulai konseling ya, alasan kenapa mereka mendaftar tuh apa sih? Gitu. Karena kan tuh alur proses ya. Funneling itu kan salah satu proses kita gimana cara nge-grab customer untuk mau dan mengenal produk kita. Oh iya, saya kemarin dapat webinar ikut webinar kemarin. Kalau misalkan possible untuk nge-reach out customer yang sebelumnya itu akan lebih baik. Tapi kalau emang nggak bisa, cari potensial customer yang emang mau atau tertarik untuk join di konselingnya. Gitu. Konseling, tetap konseling. Tapi kalau misalnya dirimu pengen apa namanya gini, pengen menilai terkait proses funnelingnya itu juga boleh. Mengidentifikasi proses funneling ini menjadi salah satu strategi yang tepat nggak sih untuk nge-grab customer? Kan ada konversi ya, misalnya 60 pendaftar nih ikut webinar. Berapa orang yang akhirnya dari 60 orang itu mau ikut konseling? Kan itu bisa ngedata ya, bisa kita analisis ya. Oh dari 60 orang ternyata cuma satu orang, efektif nggak menurut kalian? 60 orang nih masuk webinar tapi yang ikut konseling cuma satu. Ada yang salah nggak? Pasti kan dipertanyakan dong, at least dipertanyakan. Kenapa ya? Kok dari 60 orang cuma satu yang mau ikut konseling? Apakah cara penawaran kita kah? Narasi kita ke dia kah? Atau webinar yang kurang tepat kah? Nah itu bisa dievaluasi dengan jumlah orang tadi. 60 orang tadi, itu bisa. 2 pekan, sorry, di sini bukan 2 pekan. Nanti saya kasih tahu. Itu sebulan lebih, 1,5, satu bulan lah, hampir 1 bulan. Hmm. Oke. Hmm. Mhm. Oke, ada jadwal untuk proses webinar selanjutnya saat ini akan diagendakan. Ya udah berarti fokus ke situ dulu aja. Nggak apa-apa. Iya.
Hitungannya tetap sama, tapi tadi kan dengan yang akan kamu nilai adalah customer dari yang mengikuti webinar kan, pesertanya. Ya, dan juga silakan kamu nilai terkait jumlah konversi yang akhirnya masuk ke konseling setelah mengikuti webinar. Itu aja. Boleh banget. Tadi aku bilang kalau misalnya produk yang kalian tawarkan saya ada 3, silakan. Ini proses validasi. Kita cuma pengen ngajarin bahwasanya market itu penting untuk kita validasi. Gitu. Jadi kamu mau ngambilnya nge-grab peserta webinar, nanti mau nge-grabnya si customer, karena itu menjadi satu whole produk yang akan kamu tawarkan. Gitu. Akan lebih baik, lebih maksimal ketika kamu tiga-tiganya 30 orang. Misalnya aromaterapi. Coba deh lu jual 30 aromaterapi ke 30 orang. Tanya feedbacknya. Gitu. Itu lebih maksimal karena kamu ada 3 produk yang kamu tawarkan. Supaya bisa tahu produk utama, produk unggulan kalian itu apa sih? Bisa jadi ada produk yang bukan unggulan. Ada produk, ketika kita tahu produk unggulan, kita fokus campaign ke satu produk ini aja. Tadi karena bawahnya turunan aja. Gitu. Biar teman-teman fokus. Ketika campaign itu pun fokus. Gitu. Ya. Boleh. Boleh. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh. Silakan. Rafael. Ini tuh dari Iya, benar. Ini nanti saya kasih tahu jadwalnya. Bentar ya. Oke, kita belum masuk ke timeline soalnya. Sebentar ya, kita belum masuk ke timeline. Selain itu, selain konten terkait konten ini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Hmm. Hmm. Oke. Oke. Rebranding itu bakal mengubah si produknya nggak? Secara isinya, beda model sama dirimu sepatu ya? Satu sepatu. Oke, beda model. Iya. Oke. Oke, dirimu udah cukup banyak apa namanya customer sampai sekarang? Iya, banyak banget. Bisa di reach out atau ketika nge-rebranding itu akan mengubah segmen market kamu. Selama gini, selama segmen marketnya masih sama, itu masih possible untuk divalidasi. Tapi kalau misalnya nggak dari rebranding ini adalah mengubah akhirnya mengubah segmen market kamu, berarti nanti kamu harus menyesuaikan lagi. Segmen marketnya sama. Modelnya aja kan, kamu emang banyak model kan? Banyak ya. Ini tambah satunya bukan? Oh bukan. Hmm. Baru ngajuin 2 model. Oke, udah ada mock up-nya. Contoh, ini udah ada. Udah ada. Oke. Coba kamu pre-order. Kalau udah ada mock up, pakai strategi pre-order. Yes. Jadi misalnya produk sampel kamu gini, approach-nya bisa pakai strategi pre-order dan launching pertama. Atau kayak persiapan launching. Jadi untuk mereka yang mau mencoba si model baru ini, itu punya harga spesial dibandingkan dengan harga yang matang. Strateginya sebenarnya bisa banyak sih. Tinggal tinggal tentuin timelinenya kapan, kira-kira sampel ini bisa selesai. Habis itu sebelum itu kamu coba tarik ulur ke belakang, kira-kira pre-order itu bisa dilakukan sampai kapan? Bisa ditawarkan pre-order itu dari kapan? Gitu. ada Hmm. tiga revisi Oke. pabrik. Hmm. Oke, sekarang gini deh, kamu punya customer lama dan punya produk kan sekarang yang sudah ada. Oke, ada 2 pilihan kamu. Nge-reach out customer lama dengan produk Sakulit, habis itu kamu kasih feedback, saya mau ada rebranding nih. Ini contohnya, menurut Ngana seperti apa? Iya, 30 orang ini. Mau pakai customer lama atau customer baru silakan. Customer baru dari misalnya pakai produk kamu yang lama ini sebelum rebranding juga itu oke. Tapi untuk ngevalidasi yang baru silakan kasih lihat rebranding kamu sama mock up model baru kamu. Karena kan dia customer kamu ya.
Customer kamu yang emang sudah membeli produk kamu. Itu lebih enak sebenarnya. Jadi sambil kamu ngevalidasi produk kamu yang ini, yang lama ini, kamu sekalian minta feedback terkait produk kamu yang baru atau yang kamu rebranding. Gitu. Jadi kamu dapat dua data nanti. Ya, paham ya? Oke? Ada lagi yang ditanyakan? Enggak ada. Oke, dari teman-teman lain ada yang mau ditanyakan? Tidak ya, dilanjut dulu. Nah, baru kita akan masuk ke business validation report dan presentasi. Apa aja nanti teman-teman yang harus teman-teman report dan buat laporannya, boleh dia dicek-cek, dia tutut ya. Mau cuci muka dulu boleh? Silakan. Cuci muka dulu. Oke, di sini business validation report teman-teman. Jadi, sorry, boleh ke depan dulu. Jadi bentuk laporan yang teman-teman harus buat ketika teman-teman sudah melakukan validasi adalah, pertama aktivitas validasi silahkan dilakukan, data responnya direkap, didokumentasikan semuanya, bebas mau pakai Google Form, mau pakai wawancara metodenya, yang penting kalian punya data tertulis dari hasil uh, apa namanya validasi teman-teman, dan juga dokumentasi bentuk foto ataupun video, gitu ya. Itu data respon, terus insight pelanggan tadi jangan lupa dicatat, analisisnya dan juga kesimpulan pengembangan atau business decision ya, keputusan pengembangan selanjutnya itu seperti apa setelah teman-teman melakukan validasi. Karena teman-teman sudah mulai mendapatkan data, silahkan dianalisis datanya dan nanti disimpulkan pengembangan ke depannya, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu dihilangkan, apa yang perlu disesuaikan, itu teman-teman simpulkan. Nah, validation report ini atau presentasi validasi nanti ini adalah syarat wajib BP1. Ya. Laporan ini adalah salah satu tiket utama teman-teman untuk mengikuti BP1. Itu. Jadi ini harus dilakukan. Jadi teman-teman harus mengikuti presentasi nanti setelah libur lebaran. Untuk kapannya? Oh, ini apa yang dinilai? Apakah ada yang beli? Apakah masalahnya nyata? Apakah solusi diterima? Apakah ada potensi berkembang? Ini nanti semua harus berbasis data, ini yang akan dinilai nanti ketika teman-teman presentasi. Nah, timeline-nya kapan? Untuk teman-teman yang bertanya, di sini pelaksanaan proses validasinya teman-teman, ini 12 sampai 30 Maret, jadi mulai besok pun kalian sudah bisa mulai melakukan validasi. Gitu. Untuk teman-teman yang sudah punya customer, sebenarnya lebih enak tinggal nge-reach out. Kalau misalnya mau menggunakan customer baru menyesuaikan dengan produk yang sudah dikembangkan sekarang, itu silakan. Ini 12 sampai 30 Maret pelaksanaan proses validasi. Jumat 3 April 2026 deadline pengumpulan report. Ya, Jumat 3 April 2026 deadline pengumpulan reportnya. Sabtu pengumuman jadwal presentasi teman-teman. Tanggal 6-7 April teman-teman ini hari pertama kembali perkuliahan dan langsung presentasi validasi report. Oke. Ya. Jadi teman-teman nanti tanggal 6 itu langsung presentasi validasi report. Lanjut, poin pembahasan selanjutnya. Sorry, ada dulu yang mau ditanyakan lagi terkait validasi? Business validation. Ini udah informasi terakhir terkait business validation. Oke, kalau sudah tidak ada, saya lanjutkan. Sekarang saya akan ngebahas terkait persiapan international challenge. Terkait IC. Terakhir eh, terakhir progres toran profit kalian udah berapa persen mencapai target IC kalian? Astagfirullahaladzim, masih perlu diingetin, masih SD ya? Oke, wah. Jadi IC sudah di depan mata teman-teman. Jadwal pelaksanaan akan dilakukan pada tanggal 8 sampai 16 Agustus 2026. 8 sampai 16 Agustus. Ketentuan keberangkatan durasi minimal 3 hari 2 malam. Itu minimal. Minimal ya. Rentang waktunya di sini 8 sampai 16. Berapa hari berarti? Seminggu ya? 8 hari ya? 8 hari totalnya. Ini rentan waktunya, range waktu yang teman-teman bisa pilih kapan mau berangkat dan pulangnya. Tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih dari itu.
Kenapa? Harus di tanggal ini. Harus di tanggal ini. 8 sampai 16 Agustus. Gitu ya. Ketentuan keberangkatannya durasi minimal 3 hari 2 malam. Silakan pilih rentang waktu sesuai jadwal. Itu dia jatuhnya remedial. Karena dia tidak mengikuti di sini. Jadi mereka berkas lulusannya ditangguhkan. Karena mereka mengerjakannya setelah pelaksanaan ini. Gitu. Tapi tidak boleh, yes, itu mengaruh menilai. Dan juga ijazahnya ditangguhkan ya. Dan kelulusannya juga ditangguhkan dulu. Silakan dikomunikasikan aja ke akademik. Kita bakal lihat telusurin kenapanya. Oke. Itu, ini untuk pelaksanaannya. Dan yang harus teman-teman lakukan pertama untuk persiapan International Challenge adalah, yes, boleh Akmal, Aska, Farhan, boleh masuk ke depan dulu. Persiapan pertama yang harus teman-teman siapkan untuk IC adalah paspor. Boleh angkat tangan yang sudah punya paspor? Oke, yang belum? Oke, teman-teman yang belum, boleh dicolekin dong sampingnya, Faris. Oke, ya. Boleh kok kalau misalnya mau cuci muka dulu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini pembuatan paspor. Deadline maksimal pembuatan paspor itu di 4 Mei. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya paspor, dicek lagi terkait durasi expire-nya ya. Gitu. Karena sekarang itu 5 tahun kan benar ya? Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Coba dicek lagi, make sure tahun ini masih aktif dan masih bisa dipakai. Yang belum, untuk yang belum silahkan selagi pulang bisa diurus ya. Kalau selagi teman-teman yang lagi ke kamu halaman silahkan diurus. Tapi kalau misalnya mau balik nanti pas tangsel di tangsel aja, silakan pastikan kebutuhan berkas-berkas kebutuhan untuk pengajuannya itu dibawa ya. Oke, jadi deadline maksimal paspor itu tanggal 4 Mei 2026 ya. Untuk penggunaan storan profit, untuk teman-teman yang punya storan profit dan mau menggunakannya untuk paspor, pembuatan paspor, ada ketentuannya, teman-teman. Pertama, teman-teman baru bisa mengajukan ketika paspor itu sudah diproses atau dicetak, gitu. Jadi misalnya kalian udah ngajuin dan udah diproses untuk
masuk di penilaian bisnis performance 1. Nextnya, ini timeline-nya teman-teman, pembuatan BP1 itu di 8 sampai 15 April. Tapi tadi teman-teman bisa nyicil juga ketika teman-teman liburan. ACC di tanggal 16 April, pengumpulan maksimal di tanggal 18, dan infonya kita di tanggal 20 April. Dan ujiannya itu kalau nggak salah di tanggal 22 sampai 23. Nanti dicek lagi ya untuk jadwalnya. Next lagi Miss Ayu. Nah, ini ya, tadi syarat dan ketentuan mengikuti BP1, nggak ada nilai D sama E, maka dari itu teman-teman mengerjakan remedial, menyelesaikan dan presentasi validasi report. Jadi, yang hari Senin, Selasa di bulan April itu, teman-teman wajib untuk mengikuti ini presentasinya. Dan teman-teman wajib untuk menyelesaikan file presentasi BP1 yang sudah di-ACC oleh fasilitator masing-masing. Ini syaratnya. Terus next lagi. Nah, jangan lupa juga di BP1 ada hafalan Al-Waqiah 1 sampai 48 plus teman-teman nanti akan ada uji lisan. Ujian lisan terkait apa aja? Kaidah Al-Waqiah, keutamaan Al-Waqiah, basic courtesy masih ingat teman-teman yang diajarin sama Miss Lee? Sama ngaji bisnis kemarin ketika di MRBJ. Jadi materi-materi itu sebenarnya materi MPD teman-teman. Metode bisnis. Nanti tenang aja teman-teman, kita akan buat kisi-kisinya, jadi teman-teman bisa mempelajari lewat situ. Gitu ya. Iya, sama-sama. Nah, terakhir, ini pemilihan pendamping bisnis. Kita akan infokan siapa aja pendamping bisnisnya di tanggal 13 April dengan total 3 pendamping bisnis. Yes, 3. Dari 43 jadi 3 pendamping bisnis. Dan pasti juga nanti fasilnya juga akan ganti ya, teman-teman. Jadi 3 orang juga. Jadi fasilnya juga akan mengikuti coachnya. Ya, jadi kalian tidak bisa memilih fasil, tapi ya fasil udah mengikuti sama pendamping bisnisnya. Gitu ya. Diinfokan 13 April dan kita akan pemilihannya di 16 April. Dan nanti ketika udah diinfokan, mohon untuk yang berkelompok itu satu suara. Ya, satu suara, jadi satu coach barengan. Biar apa? Biar tadi metodenya nggak beda-beda, terus mungkin si coach bilang ini, si coach bilang itu, jadi biar sama. Oke, itu aja mungkin. Oh, terakhir timelinenya boleh misalnya tolong lupa. Ya, nanti diinfokan di tanggal berapa? 13 April. Ya, biar kalian fokus dulu remedia, fokus dulu validasi gitu. Biar nggak bertumpuk infonya. Nah, ini sudah ada teman-teman timelinenya per minggu. Nanti teman-teman silakan ini bisa di screenshot, ditempel di HP-nya biar teman-teman nggak ketinggalan. Oh, minggu ini ngapain sih? Minggu ini ngapain sih? Gitu ya. Tadi ini rangkuman dari keseluruhan info di hari ini. Kita ini sampai di tanggal 26 April. Kita sampai di Business Performance 1 nanti juga akan ada. Selanjutnya ngapain sih teman-teman habis dari BP1. Itu aja dari hari ini. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, karena sudah jam 1 lewat ya misalnya ya. Jadi teman-teman silakan untuk mempersiapkan mabitnya masing-masing dan kita coba membaca hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman mempersiapkan mabitnya masing-masing.